Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Di kesempatan hari ini, saya Putu Eka Sutrisni dari Prodi Pendidikan Sejarah dari kelas 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai utilis resources atau pemanfaatan sumber daya. Utilis resources atau memanfaatkan sumber daya ini merupakan penggunaan atau mengoptimalkan segala jenis alat, bahan, atau dukungan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam konteks pendidikan, utilis resources ini merujuk pada pemanfaatan berbagai sumber daya seperti buku, internet, perangkat lunak, platform pembelajaran, atau materi fisik untuk meningkatkan proses belajar mengajar peserta didik. Adapun terdapat jenis-jenis sumber daya. Yang pertama yaitu sumber daya digital yang mana mencakup aplikasi pembelajaran seperti video edukasi, simulasi podcast, dan platform online yang dapat mendukung pembelajaran. Yang kedua, ada berupa fisik yang mana berupa buku teks, perpustakaan, laboratorium, dan alat peraga. Sumber daya fisik ini mendukung pengalaman belajar yang lebih praktis. Dan yang ketiga yaitu sumber daya komunitas, di mana kegiatan masyarakat, perpustakaan lokal, museum, dan kolaborasi dengan praktisi lokal juga dapat mendukung pembelajaran yang praktis dan efektif. Manfaat memanfaatkan sumber daya. Yang pertama, sumber daya seperti video, artikel, atau simulasi interaktif dapat dimanfaatkan untuk memperkaya materi yang diajarkan kepada peserta didik yang dapat memberikan variasi dalam pembelajaran. Yang kedua, sumber daya digital, yang mana memungkinkan siswa untuk mengakses konten dari berbagai perspektif budaya dan disiplin ilmu, di mana konten-konten ini nanti dapat dibuat seperti mini vlog di TikTok atau di Instagram. Yang ketiga, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang dimana siswa dapat mengembangkan kemampuan belajar mandirinya dengan riset dan berpikir kritis. Dapat metode dalam memanfaatkan sumber daya, misal dalam penggunaan dalam pembelajaran formal. Guru bisa mengintegrasikan sumber daya ke dalam kurikulum seperti menggunakan video edukasi atau kuis daring untuk melengkapi pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran terpadu atau berbasis proyek atau project yang melibatkan siswa dalam suatu proyek yang menggunakan beberapa sumber yang ada, baik itu fisik maupun digital, yang dimana tujuannya untuk memecahkan suatu masalah atau menciptakan suatu produk. Yang terakhir yaitu di sini siswa dapat belajar mandiri sehingga siswa terdorong untuk menggunakan aplikasi belajar sendiri atau berbasis data dengan penelitian yang dapat membantu mereka menggabungkan pengetahuan secara independen. Terdapat tantangan dalam memanfaatkan sumber daya. Yang pertama seperti aksesibilitas, yang dimana tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya digital atau fisik. Nah, yang kedua yaitu kredibilitas dan validitas informasi. Dengan banyaknya sumber daya yang tersedia, di sini siswa itu perlu dilatih dalam membedakan informasi yang benar atau kredibel, yang mana benar-benar nyata atau ini hanya sekedar berita atau hoax. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan gaya belajar. Nah, di sini sumber daya yang berbeda cocok untuk gaya belajar yang berbeda. Nah, sehingga penting untuk memilih minat atau cara belajar siswa sesuai dengan keinginan siswa tersebut. Evaluasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang pertama, umpan balik dari siswa, di mana dalam proses pembelajaran dievaluasi tentunya perlu ada respon dari siswa tersebut, apakah ada kekurangan dan apa yang perlu diperbaiki dari kekurangan tersebut. Yang kedua, pengukuran hasil belajar. Siswa dapat diukur melalui teks, di mana guru dapat memberi teks pada siswa dan ketika ada kekurangan nanti dapat dievaluasi dan kedepannya dapat ditindaklanjuti supaya berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu penyesuaian sumber daya. Di sini sumber daya apa saja yang diperlukan oleh siswa tersebut dalam pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.